Sejarah wafat sama dengan sejarah angka dan huruf. Di mana bagi orang yang mengetahui sejarahnya, setiap huruf dan angka mempunyai arti yang dalam. Apalagi bila huruf atau angka itu dirangkaikan dan tersusun, ia akan menimbulkan kekuatan dan pengaruh yang dahsyat. Ini menurut mereka ahli hikmah. Jadi wafat ialah sejenis tulisan di atas kertas, kain atau kulit binatang dengan huruf atau angka dilipat dan dibungkus dengan plastik supaya tidak tembus air. Sedangkan penulisannya disesuaikan dengan peredaran bintang dan zodiak di langit. Seperti pagi hari Kamis, saat Jupiter ya, atau saat Marikh, Mustari misalkan. Ada waktu Sa'id, Nahas, Badjah, beruntungan sial maksudnya. Ditulis dengan maksud tertentu. Penulisannya juga disesuaikan dengan nama yang bersangkutan dan nama ibunya, pekerjaan, profesinya, seperti itu. Bentuk wafak ada yang disebut musalas, kotak 3x3, merobak 4x4 seperti ya di kitab ini. Ini merobak nih. Oh, yang di atasnya itu musalas 3x3. Seperti itu. Ada yang mukhamas 5x5, musadas 6x6, musabah 7x7, musaman 8x8, mutasa 9x9 seperti itu pembuatannya. Wafak bisa terbuat dari rumusan berbagai asmaul husna. Ada juga dari ayat-ayat tertentu dengan tujuan tertentu, antara lain supaya asihan, supaya dicintai, supaya tentang rumah tangga, mengusir penyakit dan lain-lain lah, macam-macam sesuai hajatnya. Bentuk wafat yang digambar sedemikian rupa ataupun yang tidak seperti ini disebutnya korismat atau isim atau raja. Jadi pada dasarnya wafat itu tidak terbatas kepada bentuk 3x3, 5x5, gak mesti gitu juga. Tapi sesuai kebutuhan, tulisan yang dibuat sebagai wafat juga tidak hanya terdiri dari huruf dan angka. Ada juga ayat-ayat Al-Quran, bahasa Ibrani, Suryani, dan lain-lain. Ada nama-nama malaikat yang mutabar bagi ahli hikmah ketika yang menurut saya itu sebenarnya bukan nama malaikat tapi jin juga. Oleh banyaknya bahan yang bisa dijadikan wafat ini, bahkan bisa beratusan macam-macam bentuknya. Seperti itu ya, nah ini ada di kitab Al-Awfaq ini. Jadi di kitab ini keterangannya seperti ini, misalkan ditulis ketika waktu Zahra turun pada 27 derajat dalam zodiak Hud dan Qamar misalnya. Ditulis dengan minyak misik, jafaron, di atas kertas atau kain, kemudian disiram dengan air bersih dan minuman. Jadi memang waktu nulisnya juga disesuaikan sesuai burujnya. Buruj itu dia, buruj itu kaukab bintangnya, waktu saat, waktu nahas. Di sebenarnya ini ya bagi saya ini hilaf ya, jadi ini jabarkan. Jadi ada waktunya jam 6, waktu Sa'id misalkan. Jadi wafat salah satu syaratnya di dalam ilmu hikmah memiliki kegunaan yang kompleks sebenarnya. Sedangkan kalau tolismat atau raja itu seperti ini. Ini raja nih. Dan apa begini raja namanya. Raja. Di sini juga baca dia. Taktubu bidamidik, ditulis dengan darah ayam jago yang warna hitam. Asanor atau kucing alasan kampirang ya. Ini kan sebenarnya perdukunan sebenarnya. Di sini ada yang hal yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Jadi kitab ini ada yang boleh diamalkan dan ini pun ikhtilaf. Dan ada yang diharamkan. Ini ada tukang perabot lewat. Nah kembali ini hukumnya, hukum azimal wafat atau raja. Ini saya bikin ini tulis ya. Ulama berbeda pendapat masalah hukum. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan meyakini memberi manfaat dan mudarat terhadap zat ini, wafat ini bisa memberi manfaat dan mudarat raja segala macam itu hukumnya mutlak. Semua ulama sepakat haram. Adapun ulama yang membolehkan wafat atau raja itu kalau niatnya ada tabaruk dengan ayat Al-Quran, salawat dan lain-lain. Dia niatnya tabaruk ala barokah. Ini gak masalah, ini hukumnya mubah. Nah, tetapi ada syaratnya. Pertama, boleh apabila dapat dimengerti maknanya. Kita paham cara membuatnya nih dari ayat-ayatnya, rumusannya tahu, paham. Tujuannya kan hal yang baik, hal yang mubah, yang dibolehkan. Apabila tidak memenuhi syarat ini, maka hukumnya haram juga. Contoh, meskipun dengan ayat Al-Quran, tapi kalau tujuannya adalah melukai, bersekutu dengan jin dan lain-lain, zolim,
membunuh, maka hukumnya haram meskipun dengan ayat Al-Quran. Jadi harus dapat dimengerti mananya, tujuannya baik. Apabila tujuannya menyakiti nggak boleh. Nah, dan juga tidak ada haram juga apabila wafat atau raja itu tidak dimengerti mananya. Bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti artinya apa, ini juga haram hukumnya. Nah, itu. Jadi boleh apabila niatnya wafatnya dapat dimengerti mananya, tujuannya pun hal yang dibolehkan. Apabila tidak dimengerti dan tujuannya zalim, hukumnya haram. Ada juga sebagian kecil yang berpendapat tidak apa-apa tidak dimengerti mananya asalkan tujuannya baik. Itu pendapat yang dhaif. Ada ulama yang membolehkan meskipun tidak mengerti mananya, tapi kalau tujuannya baik itu tidak apa-apa, itu qaul dhaif. Sementara ya qaul yang lebih kuat itu harus seperti mengerti mananya, tujuannya bagus, seperti itu. Dan yang mubah juga, ini ada wafat nih, ngerti mananya, tujuannya hal yang baik, itu juga kebagi dua, yaitu mubah dan khilaf aula. Khilaf aula di sini ya definisinya memang banyak tarif ya, seperti kitab Jawamul Jawami. Khilaf aula itu banyak tarifnya. Ya, tapi yang dimaksud khilaf aula di sini emang secara umum khilaf aula itu antara mubah dengan makruh di tengah-tengah. Tetapi yang dimaksud adalah meninggalkan sesuatu yang utama, seperti itu. Ya. Jadi khilaf aula di sini apabila wafat itu dilakukan oleh orang alim, ya, dalam artian seorang ahli ataupun bisa membaca. Karena apa khilaf aula? Karena membaca ayat Al-Quran itu lebih utama dibandingkan menyimpan tulisannya. Seperti itu. Seperti misalkan kita pengen supaya rezeki kita jember, luas rezekinya dan lain-lain. Nah, ada ini bikin wafat dari surat Waqiah apa membaca surat Al-Waqiah, maka lebih utama membaca surat Al-Waqiah. Bagi seorang santri, ustadz apalagi kiai, atau lebih utama lebih afdal membaca surat Waqiah berbanding surat Waqiah supaya rezekinya luaskan dibandingkan membuat wafat dari surat Waqiah lalu pegang simpen ditaruh di warung dan lain, itu kurang bagus, kurang bermaksud. Lebih utama membaca, maksudnya gitu. Daripada menyimpan, memegang, menaruh wafat wifik, lebih utama membacanya langsung, mendawamkan baca Al-Quran, bersedekah, itu lebih utama, maka disebut khilaf aula. Bagaimana dengan anak kecil atau orang awam? Nah, untuk anak kecil atau orang awam hukumnya mubah. Kenapa? Karena mereka itu belum bisa membaca, belum bisa baca Quran. Baca Quran kalau salahan lebih jelek, bahwa lebih baik mendengarkan ataupun didengarkan, dibacain ayat ini. Anak kecil yang nangis nih dibacain ayat Quran supaya diam, di ruqyah dan lain-lain. Atau bisa deh kayak di zaman Nabi, dari ayat Al-Quran dijadiin kalung, misalkan barokahnya Al-Quran, gak apa-apa kalau seperti itu, karena anak kecil pada waktu itu belum bisa. Di Indonesia juga pada zaman Wali Songo, orang penduduk Indonesia itu masih Buddha Hindu, jadi Islam di sana masih transisi. Banyak wali-wali Songo ini mengislamkan, jadi masih mu'alaf gitu banyak masyarakat di situ. Makanya para wali Songo juga ada yang membuat wafat wifik ini, karena para masyarakat pada waktu itu memang belum bisa membaca, buta huruf, ya, belum bisa baca Al-Quran dan lain. Makanya pada waktu digunakan, makanya ada Islawi. Ini ilmu hikmah ini ilmu para wali, tapi dia nggak tahu konteks pada saat itu seperti apa. Harus dipahami. Begitupun di zaman Nabi. Di zaman Nabi juga itu kan masih ayat masih turun, itu belum ini. Jadi tapi ya hal-hal yang mubah memang boleh. Jadi hukumnya gini ya, azim wafat itu bila niatnya tabaruk dengan ayat Al-Quran dapat dimengerti mananya, tujuan hal yang baik dan mubah, maka hukumnya boleh dilakukan oleh siapa saja, terlebih khusus pada orang awam dan anak kecil yang nggak bisa baca. Adapun dilakukan oleh orang alim, maka menggunakan wafat bagi orang alim hukumnya khilaf aula. Bagi ini khilaf aula. Kenapa dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol? Apa yang lebih afdol? Yaitu membaca. Lebih baik membaca Al-Quran dibandingkan menyimpan tulis-tulisannya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Apabila cima wafat ini meyakini wafat ini bisa memberi manfaat, bisa memberikan mudorot kepada yang memegangnya, yang menyimpannya, maka hukumnya haram mutlak. Sedangkan kalau misalkan Al-Quran yang tujuannya zalim, maka tetap haram, sebagaimana keterangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Ataupun ada juga ya harus dimengerti, kalau tidak mengerti ya nggak boleh juga, seperti dalam kitab Faidul Makiyah.
Bagaimana kalau perpaduan tidak dimengerti tapi tujuannya baik?